Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti hari ini adalah terkait berita soal ledakan pengangguran. Tapi berita kali ini tidak hanya soal ledakan pengangguran di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada hari ini jam 7:30 pagi, ditulis oleh tim risetnya ya, disusun, sedangkan jurnalis yang menuliskannya Pan Widiatama. Judulnya, Ledakan Pengangguran, 1,2 miliar anak muda berebut 400 juta pekerjaan. 3 kali lipat yang berebut ya, ini ada gambar, ilustrasi anak muda. Nah, infografis saja. Beritanya begini, dunia sedang menghadapi persoalan pasar kerja yang bergerak pelan, tetapi dampaknya bisa menjadi bom waktu. Di satu sisi, bonus demografi akan mendorong lonjakan angkatan kerja baru. Di sisi lain, kualitas pekerjaan yang tersedia tidak selalu ikut naik. Bahkan banyak yang terserap ke sektor rapuh tanpa perlindungan. Bagus ya kalimat-kalimat ini saya kira untuk menggambarkannya. Kondisi ini membuat penciptaan kerja kembali jadi isu mendesak yang perlu dicarikan solusi. Ajay Banga, Presiden World Bank Group, menyoroti tantangan yang sedang berpotensi terjadi pada negara-negara berkembang. Yang dikutip ini pendapat Presiden World Bank Group ya. Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, sekitar 1,2 miliar anak muda di negara berkembang akan memasuki usia kerja. Namun dengan tren saat ini, ekonomi negara tersebut diperkirakan hanya mampu menciptakan sekitar 400 juta pekerjaan pada periode yang sama, sehingga menyisakan kesenjangan yang sangat besar. Jadi yang dinyatakan ini 10-15 tahun ke depan dan di negara berkembang berarti termasuk Indonesia, ada 1,2 miliar anak muda masuk ke usia kerja. Nah, sementara dengan tren kalau masih seperti sekarang perkembangan ekonomi dunia itu hanya kira-kira mampu menciptakan 400 juta pekerjaan. Jadi kan nggak akan menyerap semua sepertiganya saja. Banga, tadi Presiden Grup Bank Dunia ini, menilai isu ini sering diperlakukan sebagai tantangan pembangunan, padahal juga tantangan ekonomi dan makin menjadi tantangan keamanan nasional. Nah, ini pembangunan lebih luas dari sekedar kebijakan ekonomi ya. Nah, ada aspek sosial, politik, dan sebagainya. Nah, dan yang menariknya dia menggarisbawahi ini menjadi tantangan keamanan nasional. Nah, jadi sudah seperti itu. Jadi, jika investasi pada manusia dan menghubungkan mereka ke pekerjaan produktif dilakukan lebih awal, generasi baru ini dapat menjadi pondasi pertumbuhan dan stabilitas. Jika tidak, ini maksudnya sebaliknya ya, konsekuensinya dapat berupa tekanan pada institusi, migrasi tidak teratur, konflik, hingga meningkatnya ketidakamanan ketika anak muda meraih jalan apapun yang tersedia untuk bisa bertahan hidup. Cukup serius ya peringatan ini ya. Kita termasuk sebenarnya kan, kita termasuk negara berkembang. Nah, solusi, nah ini World Bank Group nih menyampaikan 3 pilar penciptaan lapangan kerja strateginya. Pertama, membangun infrastruktur dasar dan kualitas SDM. Membangun infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan kualitas SDM tanpa pasokan listrik yang andal, transportasi, pendidikan dan layanan kesehatan, investasi swasta dan lapangan kerja sulit diterwujud. Jadi dia mencontohkan di India yang didukung kemitraan pemerintah dan sektor swasta melatih hampir 38.000 orang setiap tahun. Karena pelatihannya diselaraskan dengan kebutuhan pasar, hampir seluruh lulusannya mendapat pekerjaan atau bahkan menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi membangun infrastruktur dasar dan kualitas SDM ya. Infrastruktur dasar itu adalah listrik, transportasi, pendidikan, layanan kesehatan ya. Nah, investasi swasta. Kita bisa membayangkan ini dengan apa yang sedang dilakukan di Indonesia ya. Kira-kira sesuai dengan itu enggak? Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang ramah. Jadi aturan yang jelas dan regulasi yang dapat diprediksi menurunkan ketidakpastian dan meningkatkan kemudahan berbisnis. Jadi terutama pada skala bisnis mikro, kecil hingga UMKM yang menciptakan sebagian besar lapangan kerja. Kembali saya ingatkan komentar saya, kita bercermin ke kondisi di dalam negeri di mana beberapa teguran atau peringatan dari berbagai lembaga internasional yang paling dikritik
atau diingatkan adalah ketidakpastian regulasi atau kebijakan ekonomi di Indonesia. Akibatnya iklim usahanya tidak kondusif, kira-kira begitu ya. Dan dalam hal misalnya UMKM, tahun kemarin kredit UMKM kontraksi, jadi tidak hanya tumbuh, tapi malah berkurang. Ini untuk kita lihat saja bahwa kita berarti belum menjalankan atau tidak sejalan dengan pandangan tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran ke depan. Ketiga, membantu bisnis meningkatkan skala usaha. Jadi melalui pembiayaan, penjaminan, perlindungan risiko, dan seterusnya ya. Nah, gambaran ajaib banget, Pak ajaib banget tadi soal kesenjangan lapangan kerja global bertemu dengan satu realita yang makin kentara, membengkaknya sektor informal. Fenomena meningkatnya tenaga kerja informal tidak hanya dihadapi Indonesia tapi juga di dunia. Jadi kita ya kalau mau ini ya gak hanya kita yang susah ini, semua susah. Tapi masalahnya kita suka nggak ngakui kalau susah kan. Pekerja informal adalah para pemeran yang tak tercatat dalam daftar resmi tapi justru menopang perekonomian. Mereka hadir tanpa jaminan sosial, tanpa kontrak tetap, namun tetap memegang peran krusial di rantai produksi. Menurut laporan World Employment and Social Outlook dari ALO edisi Mei 2025, lebih dari 2 miliar orang di dunia bekerja di sektor informal, mewakili 57,8% dari total pekerja global. Jadi persentasenya sama ya dengan Indonesia, 57,8% dari total pekerja global itu di sektor informal. Dalam satu dekade terakhir, pekerja informal justru tumbuh 13,7%, jadi lebih cepat dari pertumbuhan pekerja formal. Ini ada tabel di mana pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi global dari 2014 sampai dengan 2020 selama 10 tahun. Ada contoh global, lalu Afrika, Amerika, negara-negara Arab, Eropa, Asia Tengah, ya semacam itu ya. Jadi pekerja informalnya tumbuh lebih cepat daripada pekerja formalnya secara umum, kecuali di Eropa dan Asia Tengah itu pekerja informalnya menurun. Kemudian juga di Amerika nyaris sama antara informal dan formal. Nah, sementara negara-negara Arab pekerja informalnya jauh lebih cepat, kurang lebih begitu ya. Nah, Indonesia pun, nah tadi kan kawasan itu, Indonesia pun tak lepas dari pusaran ini. Berdasarkan laporan BPS November 2025, hanya 42,3% Indonesia yang bekerja di sektor formal, sementara lebihnya di informal. Ini saya tambahkan, BPS ini biasanya kan hanya 2 kali setahun untuk melakukan sakernas dan pengumuman info ketenagakerjaan. Mulai tahun 2025 kemarin dimulai yang ada Novembernya, sehingga mungkin akan berlanjut nanti. Berarti kalau itu dilanjutkan akan ada 4 kali dalam setahun, dan hanya saja kalau untuk November dan nanti ada Mei, itu adalah data yang relatif hanya dengan sampel sekitar 20.000 keluarga ya, biasanya 75 dan 300 ya. Tapi bagaimanapun untuk memberikan indikasi bisa dipakai. Nah, ini gambar dari Februari, Agustus 2024, Februari dan Agustus 2025, dan ini sudah ada November 2025. Tidak banyak berubah ya, jadi yang 57,7 sama kan tadi dengan angka dunia yang informalnya. Nah, tantangan ini makin rumit karena kebutuhan keterampilan berubah cepat, sementara mismatch pendidikan masih tinggi. Ini laporan ELO tadi, pendidikan tidak sesuai dengan pekerjaannya itu masih banyak. Jadi lebih dari 33,4% masih undereducated, jadi nggak terdidik lah. Jadi produktivitas global itu menunjukkan memang masih tumbuh, tetapi tumbuh tanpa dukungan peningkatan produktivitas yang memadai untuk pekerjaan informal. Nah, dalam konteks Indonesia, tingginya pekerja informal bukan sekedar cerita kerentanan ekonomi. Realita menunjukkan pertanian, perdagangan, dan industri pangan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. 3 sektor yang paling banyak diisi pekerja informal dan lulusan SD ke bawah. Jika dunia terus bergerak menuju pekerjaan berkualitas, kemana arah Indonesia? Apakah tetap membiarkan generasi muda menunggu pekerjaan ideal sambil terseret dalam jebakan kerja rapuh dan upah minim? Atau ini saatnya membangun tenaga kerja diarahkan ulang dari sekedar menyerap menjadi memuliakan pekerja lewat formalitas, perlindungan, dan pengakuan. Jadi saya kira ini
tim riset CNBC ini menurut saya menilai mengerjakan PR-nya dengan baik, ya, memberi peringatan dengan cara menggambarkan kondisi dunia, mengutip Ajay Banga, Presiden World Bank Group, ya berarti ini fenomena sebenarnya fenomena di seluruh dunia. Dari soal karena memang kualitas SDM yang pendidikan dan sebagainya meningkatnya lebih lambat, sementara tantangan pekerjaan yang mungkin makin memerlukan skill dan pendidikan yang lebih tinggi, ada kesenjangan. Di sisi lain memang perkembangan ekonomi dunia membuat penciptaan lapangan kerja menjadi lebih landai dibandingkan biasanya, baik karena laju pertumbuhannya yang memang lebih landai maupun karena berbagai jenis pekerjaan sudah mengalami transformasi, ya, sehingga kebutuhan tenaga kerjanya lebih sedikit maupun memerlukan yang lebih berpendidikan. Akibatnya terlempar dari pasar kerja yang formal ke informal. Di informal ini masalahnya adalah kekurangan perlindungan, jaminan, imbalan yang rendah. Nah, fenomena itu Indonesia tidak pengecualian. Bahkan kita masih harus mencermati, bisa jadi kita termasuk yang buruk, ya, di antara yang buruk-buruk itu. Nah, tapi di sini tadi sudah diperlihatkan bahwa sebenarnya ya ini terkait kita harus membangun infrastruktur dasar dan kualitas SDM, menciptakan iklim usaha yang ramah, lalu membantu bisnis meningkatkan skala usaha. Bolehlah saya berkomentar, rasanya ketiganya ini bukanlah hal yang diprioritaskan pada setahun pemerintahan Presiden ini. Yang kita dapatkan adalah penguatan BUMN, MBG, ya MBG jelas bermanfaat, tapi kan tidak bagian dari yang seperti ini, kan. Kemudian mengurangi dana pendidikan yang teralih ke MBG, kemudian juga tentang iklim usaha, ya memang aturan-aturannya bukan soal mengatur atau tidak mengatur, tapi tidak jelasnya arah pengaturan itu dan perubahan-perubahan yang kadang tidak bisa diperkirakan oleh pelaku usaha dan seterusnya. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh CNBC ini, ya sebetulnya bukan CNBC ini, tetapi pendapat dari Bank Dunia ini, Presiden Bank Dunia ini, kita nggak bisa melihat wah itu asing. Nah, ini kan tidak ada urusan dengan soal asing atau tidak asing, ya, karena pandangannya terhadap kondisi ketenaga kerjaan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan otoritas kita, pemerintah kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik untuk menyongsong tantangan 10-15 tahun ke depan ini, dimulai dari sekarang.